masih berputar, perbedaan tak pernah pudar, terbawa keangkuhan manusia tak ingin membagi rasa. Bukalah mata hati kita, bayangkan masa depan dunia, bersatu rasa untuk melangkah demi meraih harapan dunia yang indah. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita, ada kesenjangan antara manusia. Lihat sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Kita bertemu lagi. Selamat malam. Kita bertemu lagi teman-teman semua di YouTube, atau bisa ditekan di podcast juga. Terbaru nih. Jadi sekarang bintang tamu kita ada artis ibu kota. Yeay. Sebentar lagi. Lebih tepatnya artis BSD, bukan ya? Iya. Jadi ini selama ini kan kita ngangkat orang Madura ya. Ya anggap aja ini Bu Bri kita ini orang Madura karena di sebelahnya itu Pak manajernya sekaligus suaminya itu adalah orang Madura. Asli atau bukan? Nanti kita tanya. Asli lah. Bukan deh. Oke. Kita mulai saja. Jadi saya panggil Mbak atau Ibu nih? Ini apa, Tante? Tante ya. Bun. Panggilnya Mbak aja ya. Jadi Mbak Bri kita ini sudah aktif dari awal ya, mungkin dari mulai dulu ya nyanyi ya. Atau langsung aja deh Bu Bri kita, Mbak Bri kita. Apa ini? Ya. Ya maksudnya mulai awal karirnya itu seperti apa gitu kan, sampai sekarang memilih jalur menjadi penyanyi. Oh, kalau Ini kan di bawahnya nih fans-fans semua nih. Nanti ini Powerpuff Pink ini sudah nyiapin ini foto bersama nanti. Minta. Oh ya tentu dong. Silakan. Apa ya? Ya kalau nyanyi udah dari kecil. TK udah nyanyi, udah aktif, ikut kelompok-kelompok paduan suara gitu. Terus sampai kuliah, SMA ngeband, terus jadi wedding singer, terus apa ya, ngeband, terus kuliah, aktif di paduan suara. Jadi kalau misalnya ditanya mulai kapan nyanyi ya udah dari kecil banget. Ada prestasinya nggak? Misalnya juara gitu kan? Kayaknya pernah deh. Pernah. Jadi karena dari kecil udah nyanyi, TK, SD tuh udah sering ikut lomba-lomba mewakili sekolah. Terus kalau juara itu dari SD itu aku udah sampai lupa ada berapa kali tuh. Saking banyaknya ya. Juara provinsi Sumatera Selatan, terus apa lagi ya? Lomba-lomba macem-macem sih karena sering mewakili sekolah, jadi seringnya sih juara 1 gitu. Luar biasa. Terus kuliah paduan suara pernah sampai ke ya lomba tingkat nasional, juara juga, pernah internasional juga, ke Jerman juara juga. Ya itu kalau lomba-lomba sih sampai kuliah doang sih. Setelah itu saya nggak suka ikut lomba. Lebih suka apa ya? Cari duit. Cari duit dari ini. Jadi waktu kuliah itu paduan suara lomba-lomba, tapi kayak malam gitu aku nyanyi di restoran, di kafe gitu, dapat uang jajan waktu kuliah. Jadi dulu penghasilannya dari situ. Sama dari siaran waktu itu, waktu kuliah. Jadi uang jajan waktu penuh kan. Enggak ini kan
waktu kuliah itu kan sudah mulai ada zamannya Indonesia Idol atau AVI gitu ya? Nggak tertarik ikut itu tadinya? Pernah ikut Indonesian Idol, cuman mungkin karena cupu aku ya waktu itu, cupu banget. Oh pernah. Tahun berapa itu? Mbak, Indonesian gitu. Idol yang kedua, Oh, yang Mike ya. oh iya. Pokoknya Indonesian Idol yang kedua aku ikut, cuman nggak masuk apapun. Terus ya udah terus males gitu kan, males ikutan gitu-gitu sih sebenarnya aku. Jadi lebih suka kayak ya udah nyanyi aja gitu sama band, sama grup apa home band, karena kan aku juga udah kerja di dunia nyanyi gitu. Malah ngapain nggak kepikiran terkenal dari ajang-ajang begitu ya, kepikirannya karena suka nyanyi aku nyanyi aja gitu, karena sebenarnya dari dulu kayak nyanyi itu kan udah hari-hari gitu. Pekerjaan utama waktu itu ya kuliah sama di radio, jadi nyanyi itu benar-benar buat hobi tapi buat penghasilan tambahan, dan belum kepikir kayak sekarang gitu pengen bikin lagu atau jadi penyanyi profesional yang bener-bener apa ya nasional gitu. Enggak sih gitu. Terus karena waktu itu kan masih kepikiran kalau cuma dari nyanyi itu kayaknya nggak cukup buat menghidupi gitu kan. Terus habis lulus kuliah ke Jakarta juga kerja, jadi nggak kepikiran nyanyi itu buat yang serius gitu. Oke. Mulai terpikir untuk menjadi penyanyi profesional tuh sejak kapan, Mbak Gita? Profesional ya, maksudnya yang sebenarnya sih kalau penyanyi profesional ya dari kuliah itu kan sebenarnya udah nyanyi dibayar ya, temannya udah profesional. Cuma waktu kuliah, waktu di Jakarta kan kepikirannya ya hidup di Jakarta kan berat ya bos. Jadi kepikirannya ya cari uang aja dulu gitu. Bener. Nyanyi gitu, karena kan ya gimana orang baru merantau di Jakarta, nggak ada channel, nggak ada apa-apa, jadi ya udah fokusnya cari uang. Terus nikah gitu kan, harus cari uang. Dengan siapa? Menikah dengan saudara Anda itu. Siapa namanya? Dengan Ade Wahyudi. Ya karena itu jadi orang Madura Anda ya. Iya, langsung ini apa? Ditarik jadi keluarga Madura. Nikah punya anak, jadi harus terus cari uang dulu buat keluarga gitu. Nah, baru pas 2017 kan 2018 baru kayak kok kepengen nyanyi lagi gitu kan. Terus kebetulan udah ada pintu-pintu yang terbuka untuk nyanyi lagi gitu. Baru 2018 aku bikin lagu, terus ketemu sama teman-teman yang bisa membantu untuk bikin lagu. Kebetulan ketemunya tuh langsung yang kelas kakap gitu waktu itu sama Roma, dia anggota band Moka. Terus sama waktu itu yang lagi terkenal banget naik daun kan ada Payung Teduh. Diketemukanlah sama mereka, terus jadilah lagu pertama Pesan Rahasia tahun 2018. Nah pas di situ kok aku berpikir kok kayaknya menarik ya, bisa gitu ya untuk bukan serius lah, bisa menjadi musisi lah ibaratnya gitu, jadi penyanyi gitu. Terus akhirnya 2018 single pertama itu ya? Ya single pertama. Nah setelah itu ya udah aku bilang sama suamiku, mana sih kok nggak ada sih? Pak manajer selalu di belakang layar. Iya, terus aku bilang sama suamiku, ini kayaknya nih kayak kalau misalnya aku nggak bekerja dan kamu sudah lebih settle, kayaknya saya bisa nih mengejar mimpi saya yang tertunda hampir 40 tahun tertunda, yaitu menjadi penyanyi yang sesungguhnya gitu kan. Kayaknya cukup lah ini ya secara macam-macam lah, finansial dan segala macam. Dan waktu itu kan juga 2019 resign, alhamdulillah dapat dari kantor juga kan. Untuk biaya produksi lagu sampai berapa tahun ke depan gitu waktu itu pikirannya. Jadi ya udah akhirnya itu 2019 apa? Lagu dari awal ngarang sendiri, sendiri. Ngarang sendiri. Oke, single pertama judulnya Pesan Rahasia. Ya. Itu buat siapa pesannya? Itu rahasia, nggak terbuka. Buat orang-orang. Mungkin ada di belakangnya, ada cerita, ada backgroundnya gitu.
Aduh, itu lagu pertama ya. Pokoknya intinya sih sebenarnya di semua lagu itu pasti ada cerita di belakangnya. Entah itu Hmm, dari orang, dari diri sendiri, dari macam-macam lah inspirasinya itu. Gitu sih. menarik. Nanti kita semua setuju ya, Mbak kita ntar menyanyi ntar. Pakai bahasa Madura tapi. Aku juga Madura tolong ditranslate. Oke, ini sampai sekarang Mbak Gita sudah ada 4 single ya. Tadi saya dapat bocoran dulu 4 single ya. 4 Yang berapa? single dan 1 mini album. Total lagu tuh ada 8 kalau ditarik di. Semua dikarang sendiri. Semua dikarang sendiri kecuali justru yang lagu terakhir. Lagu terakhir itu yang baru aja rilis yang judulnya Gita Cita Harapan itu adalah kolaborasiku dengan teman musisi yang lagi naik daun juga namanya Viko Nenggolan. Kebetulan dia punya selera lagu yang sama. Terus ya udah aku ajak dia buat bikin lagu bareng karena aku pikir harus banyak kolaborasi dengan musisi-musisi lain ya biar nggak sendirian terus. Ya. Terus genre musik yang dipilih ini swing atau saya nggak ngerti ya nih. Yes atau swing? Ini sebenarnya basically kayak anak jaksel. Which is literally sebenarnya lagu-lagu yang aku bikin itu semua referensinya adalah musik-musik yang aku dengar dari zaman dulu, yaitu lagu-lagu jazz standar sih kayak Frank Sinatra atau slow jazz, smooth, bebop, samba gitu-gitu. Nah, kalau genre itu sebenarnya tuh kalau ngomong genre itu hari gini tuh udah bingung ya karena kan genre itu udah campur aduk ya karena kan kita tuh bikin lagu tuh nggak mungkin jazz doang atau apa doang karena kan aku bukan spesialis genre tertentu juga. Jadi yang dibikin pasti berdasarkan semua lagu tuh campur aduk yang pernah didengarkan sehingga keluarnya kalau dibilang jazz murni juga pasti enggak karena bukan spesialis jazz. Pop juga saya nggak terlalu suka kalau lagu itu pop doang, jadi pasti dicampur antara pop, jazz, ya apapun lah itu yang pernah aku denger gitu. Cuman rata-rata sebagian besar sih pop dan jazz. Ya, teman-teman ya bagi yang mendengarkan bisa dilihat di mana? Didengarkan di mana? Spotify, di YouTube juga ada ya. Mana lagi platformnya? Hampir semua sih. Ada semua ya. Kita dengarkan semuanya. Nanti kita minta lagu Madura dengan jazz. Kayaknya belum pernah ada. Coba nyanyikan dulu, saya jazz kan. Itu manajer Anda mana tuh bisa? Ini sepertinya ada yang ini ya, ada yang cinta banget sama kata data ini. Kok nggak keluar videonya? Ada maksud terselubung. Iya, promosi kata data. Oke, sebelum saya terusin, ada pertanyaan nggak dari ini? Para tantretan, Camat? Belum ada. Soalnya memang mungkin dengarnya, saya tadi dengar coba yang lagu yang terakhir ya, single terakhir, itu cerita tentang apa ya? Oh, itu 2020. Itu kan Gita Cita Harapan sesuai dengan judulnya. Gita itu lagu, cita itu tentang cita-cita, harapan ya harapan. Jadi maksudnya emang tahun 2022 ini aku pengennya bikin lagu tuh nggak lagi tentang cinta-cintaan, tapi tentang motivasi, bisa bikin orang. Ini lagunya tuh lebih ceria, terus bisa buat joget-joget. Itu kayak kalau ditanya genre tadi nih ya samba-samba jazz, ada konga-konga, ada perkusi, jadi enak buat ya dansa-dansa lah. Nah ini tadi saya sempat dengerin, yang lain belum dengerin. Tadi saya lihat Mbak Gita sudah bawa gitar, bisa nyanyi satu ref, berapa bait? Kalau gitu saya nggak bisa mainin pakai ukulele. Oh gitu? Nyanyiin aja boleh? Boleh. Aduh, kok aku malu ya malah nih kalau di depan. Biasanya kan tampilnya di yang lebih ramai kan? Kalau malah nggak malu. Kalau yang deket-deket gini malah malu tahu. Jangan salah. Kalau nggak kenal tuh malah bodo amat. Anggap aja nggak kenal. Nah, ini referennya ya. Ya. Kanlah harapanmu setinggi langit untuk melangkah pasti meraih mimpi.
tekad jiwa berpadu selalu percaya, melahirkan simfoni dan sukacita, cita-cita dan harapan menggenggam erat di hati. Seperti nestapa tersapu angin impian. Begitu Iya, kira. iya. Pantas jadi juara nyanyi ya. Terus yang berikutnya ini kan sekarang nih di zaman industri yang streaming sekarang nih, penghasilan dari penyanyi dari mana? Itu kan kaset, CD. Kalau streaming tuh ada ya? Tapi mungkin ada begitu besar. Jadi kalau kayak saya gini nggak usah diharapkan. Kalau kayak Raisa gitu baru mantap jiwa. Ada, tapi nah itu yang sebenarnya lagi di sebenarnya ini masalah tapi juga tidak masalah. Jadi itu tergantung. Jadi kalau zaman sekarang tuh mudah buat jadi penyanyi karena produksinya gampang, nyebarnya juga gampang, kan digital platform semua orang bisa pakai. Tapi di sisi lain juga saingannya menjadi tinggi sekali, ya kan? Tinggi sekali. Orang kan jadi tersebar tuh dengerin banyak artis, orang milih banyak sekali lagu tuh dalam sehari tuh ada jutaan gitu kali yang masuk. Jadi kalau dibilang penghasilan, ya kalau buat yang sudah terkenal pasti ada. Tapi pun ya dari digital itu sedikit sekali memang ininya dapatnya $0,0000 per satu streaming atau berapa? Aku nggak terlalu perhatiin sih karena juga nggak terlalu berharap banyak dari situ. Karena emang jumlahnya juga belum signifikan. Cuman kalau yang lain ya paling harusnya sih penghasilan tuh dari manggung-manggung. Cuman ya karena lagi pandemik ya memble sih memang sih. Gitu. Jadi memang sudah nggak ada lagi ya produksi CD kaset, sudah nggak ada lagi ya sekarang ya? Sekarang itu biasanya orang yang produksi CD atau kaset itu masih, cuman kayak pribadi aja, kayak misalnya aku kepengen gitu bikin, kan aku sudah punya mini album sama lagu-lagu tuh dikumpulin, terus aku pengen bikin CD, bikin aja sendiri gitu sekarang gitu modelnya, kan ini. Soalnya aku jual di panggung gitu. Jujur, saya berapa kali dengar yang streaming, yang tadi saya nanya di awal, kualitas audionya tuh jauh ya dibandingin yang dulu ya. Detail, ada banyak detail yang pastinya nggak kayak kalau orang dulu rekaman langsung di studio, terus apalagi vinyl itu kan detail banget ya, bagus gitu. Makanya sekarang vinyl lagi naik down lagi nih vinyl hitam. Oh iya, tapi itu lagu-lagu yang dulu kan ya? Iya, cuman ada dulu kan? bikin deh kayaknya sekarang. Udah kayak penyanyi sekarang terutama yang berduit tuh bisa bikin. Ya, saya beli Spotify yang beli Pak playernya Pak. Beli playernya itu piringan hitam yang kemarin itu. Jauh banget. Kemarin tadi aku coba yang Spotify HRS sama aja, nggak dapat feel-nya gitu kan. Beli aku sudah apa? Sekarang tuh juga masalahnya tuh karena gampang banget produksi ya, semua tuh di komputer tuh udah ada plugin musik. Jadi orang tuh nggak perlu bikin musik itu semuanya dimainin sama orang. Jadi misalnya bass, drum, flute, semuanya itu alat musik tuh udah ada di komputer. Makanya itu serba digital itu juga kelemahannya nggak ada human touch-nya gitu loh di musik tuh kadang-kadang kayak nggak kerasa feel-nya. Makanya aku kalau bikin lagu juga nggak mau semuanya digital, aku minta players, kalau bisa player yang main supaya suara akustiknya terdengar ya gitu ya. Nggak tahu ya, ada feel-nya kayaknya beda aja gitu daripada yang cuman digital. Jadi kapan mau bagi tiket buat konser? Gitu. Kalau bikin konser sendiri tuh aku baru rencana sih bocoran. Juni pas aku ulang tahun. Di Bandung, Jakarta? Di Jakarta pastinya. Karena kan pemain-pemain semuanya di sini. Jangan khawatir Pak, ada sponsornya Pak, kata data, kita semua tadi udah datang. Saya nanti mau ngajuin proposal video yang bagian sponsor kata data. Ini paling depan festival depan. Nggak yang segede itu, cuma buat kayak apa ya menandakan kalau konser mini
sesuatu yang istimewa lah. Konser yang mini dan intim aja sebenarnya dengan teman-teman, yang penting bikin sesuatu aja. Iya kangen sih live ya, mudah-mudahan pada saat Juni sudah PPKM udah nggak ada ya, mudah-mudahan ya. Sekarang juga udah banyak kok, kayak aku udah mulai main-main nge-gigs lagi, udah mulai manggung-manggung lagi. Ini aja Maret udah lumayan rame, maksudnya udah sih kayaknya udah. Boleh dapat bocoran nggak sih sekali panggung itu berapa? Tidak boleh. Jangan nanti kamu ditagih. Makin. Nanti suami saya tahu saya dapat berapa enggak nih? Di proposal ada kan? Di proposalnya ada kan? Kalau soal harga itu, kalau main musik itu ya nggak bisa kayak ngitung kayak semua serba duit gitu loh, karena kita juga butuh panggung, karena kangen manggung kan. Jadi kadang-kadang nggak dibayar, kadang-kadang juga dapat berapa, kadang-kadang alhamdulillah bisa dapat gede, tergantung. Jadi komersil apa enggak eventnya gitu loh. Udah mulai banyak sekarang ya buat ya on airnya ya, syukurlah. Jadi lebih bisa berinteraksi dengan audiens ya. Mungkin feel-nya beda mungkin ya kalau nyanyi di studio dengan ketemu dengan audiens, menyapa gitu ya. Kondisinya sangat ya. Ya banget, apalagi kalau kita itu nyanyi lagu sendiri. Jadi kalau nyanyiin lagu sendiri tuh ya, kalau misalnya kita langsung main di depan orang gitu, malah nggak usah banyak deh. Anggap aja yang datang kayak 30 atau gitu ya, kayak beberapa gigs aku tuh seneng gitu malahan. Karena apa? Mereka datang memang buat nonton gigsnya, memang buat nonton musisi yang main gitu. Pas aku main, terus aku cerita lagu ini tentang ini, itu tuh responnya, terus orang-orang apa sih namanya itu, respon ya, feedback gitu kan, itu beda gitu. Jadi itu tuh sebenarnya bahagianya tuh di situ gitu. Nggak usah ribuan orang, tapi kayak sedikit, tapi pas kita cerita mereka merespon dengan baik, terus temuin gitu tuh udah happy gitu loh, orang tahu cerita-cerita lagu kita gitu. Dibandingkan kayak kalau online itu kan nggak bisa ini ya, kita nggak tahu ya orang yang nonton tuh gitu. Iya. Ini yang ke depan apa ceritanya ini? Soalnya Mbak Gita ini punya anak 2 dan dua-duanya hobi nyanyi ya. Kayaknya nanti ada yang bisa meneruskan ini nih, cita-cita ibunya nih. Nggak tahu lah. Masuk ke Indonesia Idol. Enggak sih, aku nggak pengen. Anjani suruh nyanyi Anjani. Males Mbak. Iya tuh lanjut tuh si Bayu. Kalau yang kecil tuh agak brutal nyanyinya. Kalau yang gede tuh, yang gede sih bisa nyanyi, cuman nggak tahu dia sekarang lebih suka menggambar, bikin animasi. Jadi ya terserah aja lah. Kalau yang kecil kayaknya nggak kenal tangga nada ya. Yang kecil itu bisa nyanyi sebenarnya, cuman giliran nyanyi emosinya meluap-luap, jadi kemana-mana nadanya. Cocoknya memang ke perjuangan ya, lagu ke perjuangan sepertinya ya. Ayo tak gentar gitu ya. Kayaknya. Lebih cocok ikut karate. Wah, itu suaranya kan tuh calon vokalis tuh. Suara tinggi. Mungkin vokalis juga, cuman genre musiknya berbeda. Metal. Rocker. Metal. Suami kamu di sini dong, suami kok kamu melarikan diri gitu kan. Nah ini suaminya Gita ini tadinya temanya bukan nyanyi loh sebetulnya. Apa nih? Emang, Iya nih kenapa? Sudah gimana? Karena udah megang gitar makanya aku tanya nyanyi. Tema awalnya itu adalah bagaimana, kenapa jadi ini? Apa iki? Bagaimana kesannya menjadi istri orang Madura, begitu ya awalnya ya? Aduh. Bagaimana rasanya? Tapi perkembangan loh, itu dulu Ade nggak pernah bisa tampil di depan orang banyak. Sekarang semenjak sama Mbak Gita ini, dia berani tampil dan dia nyanyi loh di wedding aku dulu. Ingat nggak? Oh yang mikir rusak. Nah itu dia. Sini suami. Hebat loh Mbak Gita nih, bisa merubah adik jadi pemberani. Sekarang kita berani, bagaimana ini? Aduh. Yang speakernya rusak tuh kan kemarin tuh ya, pas nyanyi ya? Itu mulai nyanyi itu pas nikahan kita, nikahan aku. Iya, pertama kali ya. Itu latihannya berpuluh-puluh kali sebelum nyanyi. Latihannya benar-benar berpuluh-puluh kali di tempat karaoke, nyanyi lagu yang sama.
Lagunya apa waktu itu ya? Oleh Olang ya? You are so beautiful. Oh, iya. Sekarang bisa nyanyi Bapak Ade, Mas Ade. Coba nyanyikan deh. You are so beautiful. Kok nggak in frame suara? Dek, masuk kamera dong. Mas Ade. Mak ngetok. Tamunya ini. Yang paling saya Tapi jadi kan tamu ini juga. adalah acara keluarga besar. Tapi di Kahitna itu ada loh lagunya Lajengan kalau nggak salah tuh. Itu bahasa Madura juga loh. Iya. Mm-mm. Coba dek nyanyi dek, Lajengan dek. Apanya lah jangan. Lagu ada di Kahitna. Ini suaranya Mas Ade juga merdu loh kalau dipikir-pikir. Kalau dipikir ya, harus pikir dulu. Jadi pikir dulu ya, Bang. Kayak dipikir gitu deh. Dipikir gitu. Adek kenapa Ayo. nyempil dek? Nyanyiin lagunya Takut Pak Ade. disuruh nyanyi ya? Rata kepe sih. Ya kamu kesini dong. Duduk sini. Pak Jadi manajer. takut Nyanyi. disuruh nyanyi. Coba dikasih mic. Dia nggak mau kalau nggak pakai mic. Udah di situ aja nyanyi. Loh, mengenang dulu loh ini. Bapak Iya Ade. mengenang itu katanya pertama kali Ade nyanyi kan You Are Langsung So terkesima. Beautiful ya. Iya. Aku kan langsung shock lah. Ade bisa nyanyi ya Allah gitu kan. Aku langsung excited banget. Terus coba dek nyanyikan dek. Bukan bisa tapi menyanyi. Coba Dek, dulu coba. Saya lupa loh, Dek. Coba Dek. Reminder lagi lah dek. Ulangin lagi, Dek. Lupa loh, lagunya kayak apa sih? Saya juga Lagunya kayak mana ya? itu. Ya itu lagunya Dek, Glory Glory Man United itu. Nah, itu. Dan ahlinya aja kan lagi wawancara ahlinya ya. Ini Biarkan aja saja. tentang istri Madura aja. Iya. Ya udah. Kita kembali ke topik. Ya, gimana? Nah, itu usulan dari manajermu itu. Bagaimana kesannya menjadi istri seorang Madura yang lahir di Jember? Narsis banget ya itu kayaknya ya. Terdengarnya. Ya, ini adalah jadi istri orang Madura itu yang menyenangkan. Hmm. Karena Apakah Ade menyenangkan, Mbak? ada Kadang-kadang. dia mah Madura di mananya? Coba ini hari-hari juga nggak kelihatan orang Madura kan. Jadi pada suatu hari waktu saya masih pacaran nih, ini selalu saya ceritakan ke orang-orang. Aku tuh nggak tahu kalau dia tuh bisa bahasa Madura. Terus kan kita beli sate tuh malam-malam. Terus kan dia ngomong pakai bahasa Madura, aku ketawa-ketawa. Aku pikir dia bercanda, kok Mas Adi bisa bercanda ya? Biasanya kalau lagi pakai bahasa Madura minta diskon. Itu dia. Ya dulu kan dia Ternyata Kosan, anak kosan. kan selama ini kan dia selalu pakai bahasa Indonesia yang formal itu kan, bahasa dia kan baku. Terus tiba-tiba mau bahasa Madura, aku ketawa ngakak dong. Kamu kok bercanda sih ngomongnya sama orang, aku gitu kan. Aku bener-bener nggak pernah denger orang ngomong Madura. Terus ternyata dia bilang itu bahasa Madura. Terus dia cerita kalau dia dapat bonus satu atau dua tusuk Ya, sate itu- tambahan gitulah. Setiap Emang orang Madura gitu ya? Kalau kita beli sate terus pakai bahasa Madura di diskon gitu? Yakin? Kalau di Jakarta di gitu. diskon sih enggak, di diskon enggak, selalu Ditambahin. ditambahin. Tambahin. Oh. Nanti lah dicoba lah. Nanti dicoba lah. Salah satu Iya. keuntungan dengan orang Madura ini, satenya ditambahin. Jumlahnya antara 2 sampai 5 tusuk. Nah, iya benar-benar. Oh, banyak dong. Gitu kan. Terus Apalagi ya? Apalagi ya? Kaget nggak dengar kalau Ade bisa bahasa Madura, Ade Madura kaget nggak? Enggak. Karena Ya, kan image-nya kalau di Jawa itu orang Madura tuh yang kasar, yang enggak sih, yang enggak pernah. keras. pengambil Jadi, besi. Enggak pernah dengar sama sekali tentang orang Madura itu bagaimana. Jadi jujur aku enggak ada bayangan. Yang aku tahu Madura itu ya sate Madura gitu doang. Pecinta durian loh Madura itu. Tanyain nggak suamimu suka durian nggak? Mana ada. Itu mitos. Bulan tuh. Mitos. Dan itu. Oh, dibilang Rata-rata orang Madura suka durian loh. Coba tanyain ke mamanya adik itu kan suka durian. Mana ada di Madura itu durian? Ada Ada. sate, soto. Serkaje apa namanya? Ya Oh sarkaja. ada sarkaje.
Apa itu Serkaya? Srikaya. Srikayanya Terus apa beda lagi? loh. Mbak Gita, kesannya Sana apa menjadi istri orang Madura, selain itu dapat diskon di tukang sate. nggak pernah makan sayur ya nih. Orang Madura tuh nggak makan sayur ya? Bu? Iya Gimana sih? bener. Nah, itu mitos-mitos yang Madura yang pernah benar Benar. tuh. Nih ya, aku orang Madura nggak makan sayur. Terus aku orang Madura apa dia doang sih, dia nggak doyan makan apa-apa. Aku pusing. Kenapa? Dia kan nggak doyan makan apa-apa, jadi sebenarnya dia tidak mewakili Madura kayaknya. Orang Madura tuh suka ini tahu bakso itu loh. Suka nggak? Iya dia tahu bakso. Gak Iya, cuma orang itu. Madura tuh Om. Tapi kan Jember. ini kan maksudnya kan kalau Mas Adi kan emang agak special case gitu, karena kan dia cuma sukanya tuh sangat-sangat terbatas gitu. Kan kalau orang Madura lain ikan masih makan, ya kan? Bebek itu Nah, enggak apalagi bebek, iya bebek tuh harusnya mau loh. Mau masa kamu deh. suka bebek. Lah, Dia lebih suka makanan Chinese food daripada makanan. Saya bingung. gulai tuh Madura tuh. Nasi gulai. Dengan orang Madura saya jadi tahu kalau nasi amboina itu mantap. Oh iya mantap memang. Mantap. Tantretan kalau ke Madura harus ke Bangkalan tuh Amboina. Tuh kalau yang lain taunya bebek Sinjai, kita malah larinya ke Amboina. Iya. Betul nggak? Bebek Sinjai. Amboina itu yang dulu itu ya, yang bareng-bareng tuh ya. Iya. Iya. Yang ada yang mau bayarin tapi malah Ketinggalan ke kamar dompet mandi. itu. Nggak pura-pura yang ke Yang kamar mandi ketinggalan terus nggak dompet, datang-datang ya. itu loh. Nah, Iya. jadi- Terus ada satu lagi tuh, jadi produserku yang ngerjain lagu terbaru ini, sepertinya adalah saudara kalian. Yang tidak kalian ketahui. Jadi Serius? tuh gini, ya, jadi aku ketemu sama produser ini, dikenalin sama si Viko kan temanku ini. Kenalan nih orang Madura nih gitu kan. Udah cuma sampai situ doang taunya. Nah terus ketemulah sama doi kan, si Rama ini namanya. Ngobrol lah mereka. Ceritalah kalau rumah Om Kipil itu ada di Jalan Cokroaminoto. Terus dia bilang, lah rumahku juga di Cokroaminoto, itu kan rumahnya Om Kipil. Dia bilang gitu, loh kok kamu tahu? Nah, terus Walah. intinya masih ada hubungan darah yang belum ditelusuri nih. Tapi seperti dia bilang sih itu masih saudara, karena dia bilang Om Kipil itu masih saudaranya dia. Jadi kemungkinan masih saudara sama dia. Dan istri saudaranya sama tante. Justru saudaranya sama Tante Lin. Berarti deket dong, Dek. Entelin. Makanya terus rumahnya dia juga di situ lagi, Cokroaminoto. Wah, bisa mampir nih. Aku coba diorbitkan jadi penyanyi, cocok gak ya? Itu produser kece loh itu. Bangga kan sebagai orang Madura. Dia langsung jadi pengen nyanyi, saya nih. Jadi ada yang jadi artis loh orang Madura. Coba Dan, nyanyi Dan. Jangan Coba sekarang. dicek dulu. Ini laptopku rusak kalau aku nyanyi. Jangan. Lagi. Ayo, Ini jadi enggak ini live-nya nih. Katanya ada yang mau nyanyi live. tadi kan Iya. udah. Kapan? Oh, live lagu Madura. Enggak, kan belum diiringin gitar. Hah? Kan belum Ini diiringin gitar. Karaoke aja pesan rahasia. Oh, ukulele. Nah, ini namanya bukan gitarnya, ukulele. Iya, ukulele. Lele. Iya. Ini berkat kita, dia bisa nyanyi, bisa pegang ukulele ini. Ayo mainkan. Lupa. C. Nah, Yang penting kan bunyi. udah merdu di awal, gimana? Terusin. Itu doang. Cuma bisa nih dong. Itu kunci C tadi yang dimainin beliau. Ya, berikutnya nih kata Pak Manajer itu kita kan selama ini pakai lagunya orang lain nih buat buka lagu di podcast atau di YouTube. Nah, janjinya Pak Manajer ini mau bikinin lagu katanya Mbak Gita ini buat pembuka di YouTube dengan irama jazz. Ini aja, kalian bikin Oleh Olang. sama Madura, lirik sama Madura. Nanti kasih nada, terus dibikin. Gimana Oleh Bang? Olang. Gimana? Boleh ulang Bikin lirik aja. dulu. Maksudnya kalian bikin lirik tuh bahasa Madura. Yang simpel aja liriknya tentang apa. Pokoknya simpel Ngakan gitu. sih banyak gitu. Nah iya, nanti aku bikin nadanya pakai gitar, jadi dah itu lagu, ya kan? Udah lagunya Dani- Pahitna aja yang ngehit.
lajengan. Dan yang nge-rap ya. Dan kamu cocok jadi Kalau rapper. pakai lagu orang tuh nanti kalau di YouTube bisa di take down, hilang deh nih siarannya. Oh gitu. Oh iya deh nggak jadi. Bikin aja, gampang kan bikin lirik apa kayak yang simpel-simpel yang seru-seru nggak usah. Kalau nge-remix yang udah ada nggak bisa gitu ya, kayak lagu oleh olang gitu-gitu. Nggak bisa, Mas. Takutnya itu ada yang punya hak ciptanya. Jadi takutnya kalau misalnya kita pasang, nanti kalau di take down sama yang punya, aku sering soalnya kayak gitu nyanyi lagu orang gitu ya, cover gitu. Terus ikutan. Terus sama orangnya dia nggak mau orang lain nyanyi lagunya dia di take down, langsung hilang itu tuh. Sayang kan? Itu bikin aja gampang lirik-lirik simple. Ya kita bikin dengan apa? Don Jandon. Bukan Iya. dong. Iyalah kan Don Jandon. Dengan apa menambahkan apa namanya? Bagaimana seorang Pratami itu gitu ya? Enggak ya? Jangan dong. Berat ya? Jauhan. Berat. Yang happy aja, kayak macam di sini senang di sana senang, kita keluarga bersenang-senang misalnya gitu atau apa sih? Dina senang, bisa senang. Sama Blackbone juga. Kalian gitu, yang kayak Loh, gitu-gitu kan diiringi ukulele. Nanti lagunya kan buat cuman ini doang. Nanti aku rekam pakai alat musik yang aku punya di rumah. Jadi udah nggak usah pakai produser. Widih, menarik. Bikin aja Kita- lirik simple. Kita Nanti bersatu aku padu. mixing sendiri. Kemarin Ini, buat liriknya Om. Sama Arif Kita ini yang di ngarang Madura ini ininya. bisa bikin. Iya, Om Arif liriknya Om. Liriknya Dan apa? Dan ini Indonesianya, Om Arif Maduranya. Nanti kita nyanyi. Apa ya? Bikin liriknya dulu Pak, nanti kita Nanti yang aja. nyanyi. Ya, nanti translate sama Om Arif. Jangan, kalian yang lebih tahu lah. Ini maksudnya tentang apa acaranya. Ini judul podcastnya apa sih? Don Jandon. Don Jandon. Misalnya Don Jandon apa gitu. Oh iya kita buat sendiri ya. Don Jandon orang Madura. Apa lagi ya? Nggak bagus suaranya loh. Baru nggak ya? Siapa? Nina suaranya bagus juga. Mbak Nina ini. Loh, bapak saya kan musisi gini-gini. Oh iya. Pemain Bener. organ. Don Jandon tuh duduk santai Main bass. agosip. Kenapa Om? Don Jandon tuh ngumpul duduk santai agosip. Gitu. Iya. Misalnya kayak ayo apalah tadi tuh, ayo duduk santai kumpul di sini. Don Jandon misalnya gitu. Iya. Don Jandon aja itu di itu. Ya sudah, nanti kita bikinkan deh. Kumpul-kumpul bareng di Don Jandon gitu-gitu. Ya, bagus ya. Nanti apa yang ini? Mungkin Dapat orang. cukup ya. Hari ini terima kasih nih Mbak Gita atas informasi tentang musik, sejarah kenapa waktu masuk ke dunia musik dan kenapa senang jadi punya istri orang Madura ya. Punya saudara Madura ya. Menyenangkan ya. Yang pasti tuh saya bisa masuk di musik juga atas izin dan dukungan dari orang Madura yang ini. Ya. Kalau nggak diizinkan juga nggak boleh. Juga nggak jadi gitu kan. Ya, sekali lagi terima kasih dan rekan-rekan semua. Ini kita tolong didukung, dengarkan singlenya dari mulai yang pertama sampai terakhir nih. Ya, subscribe. Saya udah subscribe. Ya, membawa Dengarkan di Spotify biar dapat duit tuh ya. Spotify. Oke, saya dengerin bentar. Ya, sekali lagi terima kasih. Mungkin nanti kita bertemu lagi di lain waktu. Dan sekali lagi kita ada di YouTube, ada di podcast. Silahkan subscribe. Jadi kita bisa terus memberikan informasi. Sebagai penutup. Like and share. Ya. Coba terakhir. Nyanyi, Balonku. Anjani nyanyi. Balonku. Kenapa? Instagramnya Ranger Kuning udah dibagi ya? Ya, Bapak yuk. Belum. Mana suaranya? Kalau tidak bergigitnya. Mana suaranya? Ini yang ayah lagu jangan Nebo itu. kawin lagi. Itu lagu hits tuh.
Jangan marah-marah. Lagu andalan dia. Udah semua. Ya mungkin begitu ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dadah, bye-bye.